Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Saham terbaik di zaman digital dan teknologi, fundamental dan dividen terus naik. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Saat ini, saya mau bahas saham yang semua orang pasti tahu. Perusahaan ini listing di dua bursa, yaitu Bursa Indonesia dan Amerika. Selain itu, perusahaan ini dikenal sangat rajin bagi dividen dengan yield sekitar 4-5%. Labanya juga merupakan salah satu yang terbesar di Indonesia. Apakah saham ini masih layak dikoleksi? Sekarang saya mau bahas laporan keuangan triwulan 2 2021 saham ini. Berhubung laporan keuangan terbarunya sudah terbit, mari kita lihat perkembangan kinerjanya. Oh ya, di akhir video saya akan beri kesimpulan dari analisa yang dilakukan. Untuk itu, nonton sampai selesai ya. Seperti biasa, pembahasan ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi ya. Kamu bisa saja rugi jika beli saham ini. Untuk itu, selalu berhati-hati sebelum membeli saham. Disclaimer on ya. PT Telkom Indonesia berdiri tahun 1991. Artinya, saat video ini dibuat, TLKM berusia sekitar 30 tahun. Perusahaan yang berusia 30 tahun bisa dikatakan sudah cukup dewasa. Jika mengacu pada krisis 10 tahunan, setidaknya perusahaan ini sudah pernah melewati 3 kali krisis besar yang ada di Indonesia. Selain itu, perusahaan juga membuktikan kehebatan kinerjanya dengan pencapaian laba yang terus bertumbuh. Meski tidak setua seperti BRI atau BNI, TLKM bisa dikatakan sebagai salah satu perusahaan senior yang ada di Indonesia. Apalagi dengan statusnya sebagai market leader di telekomunikasi. Oke, mari kita bahas laporan keuangan terbaru saham ini. Pertama, aset. TLKM punya aset 263,97 triliun di tahun 2020. Sedangkan di tahun 2020, asetnya berjumlah 246,94 triliun. Artinya, aset perusahaan naik 17,03 triliun atau 6,90% dalam satu tahun ini. Sekarang mari kita analisa lebih jauh. Dari total aset 263,97 triliun, perusahaan punya aset tetap sebanyak 160,09 triliun. Artinya 60,65% aset perusahaan berada dalam bentuk aset tetap. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, pos ini turun 0,83 triliun atau 0,52%. Selain aset tetap, ada juga kas dan setara kas. Dari total aset 263,97 triliun, perusahaan punya kas dan setara kas sebanyak 36,61 triliun. Artinya, 13,87% aset perusahaan berada dalam bentuk kas dan setara kas. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, pos ini naik 16,03 triliun atau 77,89%. Kedua, liabilitas. TLKM punya liabilitas sebanyak 153,87 triliun sampai triwulan 2 2021. Sedangkan di tahun 2020, liabilitasnya berjumlah 126,05 triliun. Artinya, hutang perusahaan naik 27,82 triliun atau 22,07% dalam satu tahun ini. Nah, dari total liabilitas 153,87 triliun, perusahaan punya pinjaman jangka panjang sebanyak 38,44 triliun. Artinya, 24,98% hutang perusahaan berada dalam bentuk pinjaman jangka panjang. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, pos ini naik 7,88 triliun atau 25,79%. Selain pinjaman jangka panjang, ada juga utang lain-lain. Dari total liabilitas 153,87 triliun, perusahaan punya utang lain-lain sebanyak 17,44 triliun. Artinya, 11,33% total hutang perusahaan berada dalam bentuk utang lain-lain. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, pos ini naik 16,87 triliun atau 2.959,65%. Ketiga, ekuitas. TLKM punya ekuitas 98,4 triliun sampai triwulan 2 2021. Jika dibandingkan tahun sebelumnya dengan angka 102,52 triliun, berarti ekuitas perusahaan turun 4,12 triliun atau 4,02%. Nah, dari total ekuitas 98,4 triliun, perusahaan punya saldo laba belum ditentukan penggunaannya sebanyak 74,96 triliun. Artinya, 76,18% ekuitas perusahaan berada dalam bentuk saldo laba belum ditentukan penggunaannya. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, pos ini turun 4,19 triliun atau 5,29%. Keempat, pendapatan.
TLKM punya pendapatan 69,48 triliun sampai triwulan 2 2021. Sedangkan di tahun 2020 pendapatannya berjumlah 66,85 triliun. Berarti pendapatan perusahaan naik 2,63 triliun atau 3,93% dalam 1 tahun terakhir. Kelima, biaya pokok pendapatan. TLKM punya biaya pokok penjualan sebanyak 46,39 triliun. Sedangkan di tahun 2020 biayanya berjumlah 44,67 triliun. Artinya, biaya pokok pendapatan naik 1,72 triliun atau 3,85% dalam 1 tahun terakhir. Keenam, laba. TLKM mampu menghasilkan laba sebanyak 12,45 triliun. Jika dibandingkan tahun sebelumnya di angka 10,98 triliun, berarti laba perusahaan naik 1,47 triliun atau 13,39% dalam 1 tahun terakhir. Ketujuh, rasio keuangan. TLKM punya ROE 25,30% dengan NPM 17,92%. Sedangkan untuk sisi resiko, saham ini punya DER 156,36%. Rasio perusahaan sangat menarik dari segi profitabilitas. ROE dan NPM-nya di atas 10%, bahkan ROE bisa di atas 25%. Namun dari aspek resiko, perusahaan ini tetap harus diwaspadai. TLKM punya DER hingga 150%, yang artinya hutang yang dimiliki lebih besar 1,5 kali dibandingkan ekuitasnya. Kedelapan, valuasi. Saham ini punya PER 13,53 kali dan PBV 3,42 kali. Valuasi TLKM terlihat cukup premium dengan PBV 3,42 kali. Sedangkan dari sisi PER sebenarnya masih wajar dengan angka 13,53 kali. Di sini kamu harus memastikan apakah berani membeli saham dengan PBV di atas 3 kali. Lakukan berbagai pertimbangan baik poin plus dan minusnya. Tapi secara keseluruhan, TLKM masih menjadi salah satu saham yang bisa diperhitungkan untuk investasi. Setelah melihat pembahasan tadi, ini beberapa kesimpulan dari video ini. Pertama, aset naik karena saldo kas yang meningkat. Kedua, liabilitas bertambah karena ada utang lain-lain yang naik 16,87 triliun. Ketiga, ekuitas berkurang karena saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya mengalami penurunan nilai. Keempat, laba TLKM bisa bertumbuh karena pendapatannya naik lebih besar daripada biaya operasional. Kelima, naiknya laba membuat rasio ROE dan NPM terlihat baik. Keenam, turunnya ekuitas dan bertambahnya hutang membuat rasio DER perusahaan menjadi tinggi. Demikian analisa singkat saham TLKM berdasarkan laporan keuangan triwulan 2 2021. Selalu ingat bahwa pembahasan ini hanya dari sudut pandang pribadi ya. Tidak ada jaminan pasti profit dan mungkin saja kamu bisa rugi jika beli saham ini. Demikian informasi pada video ini. Semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan Baca Saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan engkau sendiri menjadi sama dengan dia. Thank you.